Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta channel Love Story The Series dimanapun berada, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya masih di channel Situ TV, channel yang insya Allah akan selalu memberikan alur cerita terbaru dari sinetron Love Story The Series. Namun sebelum kita melanjut ke alur ceritanya, ada baiknya bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya, tentunya agar kalian selalu mendapatkan updatean terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan komennya. Terima kasih. Kembali ke alur ceritanya. Ken yang mendengar kalau biaya kuliah Maudi sudah ada yang bayar, Ken pun segera ke sana untuk memastikan siapa yang sudah membayar biaya kuliahnya Maudi. Setelah diselidiki, ternyata Reno yang sudah membayarnya. Ken dan Maudi pun menemui Reno. Ken menanyakan kepada Reno, namun Reno menjawabnya dengan merendahkan Ken dan menghinanya. Ken pun terpancing emosinya, ia pun menghajar Reno. Namun Reno malah semakin menjadi-jadi. Reno sengaja untuk mempermalukan Ken di hadapan semua orang. Dan Maudi pun menenangkan Ken. Sementara itu, Argadana yang mendapat telepon dari Maudi segera saja menjawab pertanyaan Maudi, dan Argadana pun tidak merasa kalau dirinya sudah membayar biaya Maudi. Kemudian Ken dan Maudi pun mendatangi rumah Argadana untuk berkunjung menemui keluarganya yang baru saja pindah. Argadana merasa senang melihat Maudi, namun kembali lagi perasaan benci kepada Ken karena Ken tak mau kembali bekerja di perusahaannya. Argadana meninggalkan Ken, lalu Ken pun berpamitan karena dia ingin menemui papahnya, Wilantara. Dan Ken pun memberitahu Wilantara kalau Ken sudah melunasi hutang-hutangnya kepada Reno. Wilantara bertanya siapa direktur perusahaannya Ken bekerja, dan Ken pun menjelaskannya. Namun Wilantara mengetahui pemilik perusahaan itu adalah saingannya Argadana, dan Wilantara memberi nasihat agar Ken berhati-hati terhadap Gunawan. Sementara itu Reno bekerja sama dengan Anita untuk menjebak Ken dengan memasukkan seorang perempuan bayaran ke kontraknya. Diam-diam Anita mengambil handphone Maudi. Pada saat Maudi lengah, Anita chat Safira menggunakan handphone Maudi hingga membuat Safira hampir berubah pikiran dengan masalah pernikahannya dengan Argadana. Bukan cuma Safira, Emily pun mendapatkan chat kalau Emily harus mengirimkan makanan untuk Ken. Hingga Emily pun mengikuti apa yang tertulis dari chat yang dikirim dari nomor Maudi tersebut. Wah guys, ternyata ini semua rencana Anita dan Reno yang ternyata ingin menghancurkan keduanya sekaligus, mengadu domba Argadana dan Ken. Patut dijuluki si perempuan ular betina nih, si Anita ya guys. Sementara itu Ken pun terkejut ketika sampai di kontrakannya yang ternyata pintu kontrakannya terbuka. Dan lebih mengejutkan, di kamar Ken sudah ada seorang wanita yang sedang tertidur, dan Ken pun membangunkannya. Namun yang lebih menyakitkan Ken, perempuan mengaku mengenali Ken ketika Argadana dan Emily tiba dan menanyakan siapa perempuan itu. Dan Ken pun terlihat bingung. Bahkan Ken pun telah menjelaskan kalau Ken tak mengenalinya. Namun Argadana tak mempercayai Ken. Argadana pun kembali membenci Ken. Namun Emily tak mempercayai apa yang dikatakan perempuan itu. Emily lebih mempercayai Ken. Sementara itu Anita yang sudah melakukan hal itu
Ia begitu senang. Namun Anita tak menyadari kalau perbuatannya akan membuat Maudy kecewa. Yang pastinya Anita akan kehilangan segalanya. Nah guys, semua rencana Anita dan Reno tidak akan mempengaruhi cinta mereka. Terlihat Ken dan Maudy semakin mesra. Mereka berdua terlihat belanja di pasar, tidak diragukan lagi kalau Ken dan Maudy adalah pasangan yang romantis. Sementara itu, persiapan pernikahan Argadana sudah dipersiapkan hingga menjelang hari yang sudah ditentukan. Harapan dan impian Argadana akan segera terkabulkan. Namun guys, Anita tak tinggal diam. Dia melakukan berbagai cara untuk menggagalkan pernikahan Argadana dan Safira. Yang lebih licik lagi, Anita menggunakan atas nama Maudy. Anita mengirim voice pembicaraannya dengan Maudy ke Safira, hingga Safira pun memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahannya dengan Argadana. Sementara itu, Wilantara dan keluarga terkejut ketika Rama mengabari kalau Argadana akan menikah malam ini juga. Mereka pun semua terkejut. Mendengar hal itu, Wilantara pun mencoba menghubungi Maudy untuk menanyakan keadaannya. Namun Maudy tak mengangkatnya. Wilantara pun menghubungi Ken, namun hasilnya sama. Ken juga tak mengangkat teleponnya. Hingga akhirnya Wilantara pun memutuskan untuk mendatangi rumah Safira. Wilantara ingin memastikan bagaimana keadaan Ken dan Maudy. Apakah mereka ada di acara Argadana? Setibanya di rumah Safira, Wilantara pun menghubungi Ken, dan Ken pun menjawabnya. Wilantara memberitahu Ken kalau dia ada di depan rumah Safira. Ken pun bilang kepada Maudy kalau papanya ada di depan. Ken akan menemui papanya dan Maudy pun ikut bersama Ken. Ken dan Maudy pun menghampiri Wilantara. Namun tak lama kemudian Argadana pun keluar. Terlihat dia begitu panik karena Pak Penghulu belum juga datang. Namun Argadana pun terkejut ketika melihat Wilantara ada di situ. Argadana pun menanyakan kepada Wilantara, "Ada apa kamu kesini?" Melihat hal itu, Ken dan Maudy terlihat begitu panik. Mereka takut kalau keduanya akan ribut lagi. Akhirnya penghulu pun datang. Namun ketika Wilantara pamit untuk pulang, hal yang tidak diduga keluar dari mulut Argadana kalau Argadana menyuruh Wilantara untuk ikut masuk. Ken dan Maudy pun berharap agar mereka berdua bisa baikan. Nah guys, acara ijab kabul akan segera dimulai. Namun ketika penghulu menanyakan, "Ayo kita tunggu apa lagi? Acaranya kita mulai." Namun Argadana pun keheranan. Kenapa Safira belum keluar juga? Hingga akhirnya ada dua orang yang berbisik pada Argadana. Dan Argadana pun masuk. Setibanya di dalam terlihat Safira yang sedang bersedih. Argadana pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Hal yang membuat hati Argadana terkejut dan hancur ternyata Safira membatalkan pernikahannya dengan alasan tak tega menyakiti hati Maudy. Emily yang mendengar alasan Safira, ia pun mencoba menjelaskan kepada Safira. Namun Safira tetap kepada niatnya. Dan akhirnya Emily pun mengumumkan kepada tamu undangan dan penghulu kalau acaranya dibatalkan. Serentak mereka yang hadir di sana pun terkejut. Hingga akhirnya semua pun bubar meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu,
Anita yang sedang galau karena pernikahan mantan suaminya, ia terlihat begitu gelisah. Namun ketika melihat para tamu undangan keluar, Anita langsung menanyakan pada salah satu tamu undangan tersebut. Namun terlihat Anita begitu senang karena Argadana gagal nikah. Sementara itu Maudi terlihat bingung. Di sisi ia merasa lega karena papahnya gak jadi nikah. Di sisi lain Maudi merasa sedih melihat papahnya kecewa. Nah guys, apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Argadana? Saksikan terus alur ceritanya di channel ini. Sekian dulu dari Bang Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.